CVP tahu pernah dengar? CVP singkatannya apa? Kalau CVC Central Venous Catheter jadi alatnya. Kalau CVP Central Venous Pressure gimana? Berarti di tekanan vena sentral. Itu letaknya di sini. Di sebelah kanan kalau kita rawatin itu ada vena yang besar dekatnya dengan arteri karotis. Ada vena yang dia akan digunakan untuk membawa pengganti infus. Ini yang disebut CVC. Tadi apa? Central Venous Catheter. Fungsinya apa? Sama kayak infus, cuman dia lebih banyak. Jadi biasanya pada pasien-pasien yang tidak bisa dipasang infus di bagian perifer, kemudian pasien butuh obat-obatan dengan kompleks, jadi biasanya harus dicabang-cabang, maka dia dipakai CVC dan dia dalam jangka panjang. Kalau infus 4 hari harus dilepas, harus diganti. Tapi pada pasien yang misalnya dia koma lama di ICU gitu ya, misalnya habis kecelakaan dia kena cedera batang otak, pasiennya koma lama, maka dia butuh diinfus lama. Maka dokter biasanya akan memasang CVC sekaligus untuk nanti memantau keadaan terjadinya hipo atau hipervolemia. Jadi pemantauan terhadap cairan, ya. Jadi ada cabang 3 seperti ini. Cabang 3 ini nanti juga akan dicabang lagi, gitu ya. Namanya three-way stopcock ini three-way stopcock yang dipakai untuk mencabang CVC. Ya, gunanya apa? Nanti misalnya satu cabang ini mau ini infus RL, ini infus NS, ada lagi total parenteral karena pasiennya koma, nggak makan sama sekali. Misalnya dia nggak pakai MGT karena memang sudah misalnya di sini ada cedera abdomen sehingga harus puasa, maka dia harus dikasih cairan, dia juga harus dikasih infus yang berisi makanan, TPN. Maka biasanya harus banyak di situ dicabang. Cabangnya menggunakan ini. Kita hanya pakai enskun biasa ya, enskun bersih untuk pembersihan. Jadi biasanya pasien ini kalau di ICU gitu ya, pasang CVC itu di ICU ya, biasanya enggak ini. Kemudian kita jadi di sini ada klep ya. Klep ini adalah kunci. Kalau kalian buka adalah seperti ini. Kemudian mau ditarik begini. Ini dibuka ya. Ini dikunci. Kayak infus bisa kita putar ini. Nah, ini di sini. Ya, ini kunci. Kuncinya di sini tinggal ditutup, buka tutup aja. Nah, ini ya. Kita sambung. Jadi kalau butuh sambungan bisa kita sambungkan bagian yang ini. Jadi ini ada 2 bagian. Yang ada tabangnya 3 seperti ini, namanya three-way stopcock. Dia ada warna biru yang dia dipakai untuk nanti ini juga sama, misalnya di sini infus, di sini apa gitu ya. Terus kemudian di putaran stopcocknya jalan atau tidak. Jadi ada panahnya. Berarti kalau seperti ini buka semua posisinya. Kalau seperti ini berarti yang ke arah pasien ditutup semua. Ya, karena ini nggak ada, berarti ini ditutup. Kemudian kalau misalnya hanya salah satu, misalnya yang ini mau ditutup, maka seperti ini. Kalau yang ini yang ditutup, maka begini. Paham ya? Nah, ini nanti kalian pada saat pengukuran CVP mengotak-ngatik ininya, putarannya ke arah mana. Oke, kita pasang dulu, nanti jangan sampai hilang. Pura-puranya dia dicabang. Misalnya ya, ini ada obat ya, dipakai untuk obat. Kemudian
infus kemana gitu ya. Kita pasang dulu cairannya. Ini untuk CVC kok ada apa namanya penggaris juga buat apa Bu? Ini untuk mengukur. Ini yang kita sebut sebagai manometer di dalam pengukuran CVP. Dibeli manometer ya. Kita ngukur manual, kemudian kita butuh ini ada selang infusnya. Yang ini bukan untuk kasih air, bukan untuk kasih cairan ke pasien, tapi untuk mengukur CVP-nya. Kemudian ada cairan infus biasa. Yang ini gunanya untuk cairan ya. Kita isi dulu. Jadi di sini misalnya pasien barengan, ada yang diinfus, ada yang transfusi, ada juga yang obat kasarnya. Maka ini dikasih banyak. Ini misalnya kita pakai yang ini aja. Tarik ke apa ke buang. Harusnya nempel di sini ya. Saya contohkan, misalnya kalau pakai ini, jadi nanti nempelnya begini, ya. Tapi karena ini hilang, nggak bisa, ini nggak bisa, nggak ada ini. Oh lah ini apa? Ya kayak di apa? Kita pasang. Ini yang bener di sini ya, bukan di sini. Ini yang apa namanya cairan. Kemudian kita sambung dulu ini yang di manometer, tutup dulu. Nah kemudian misalnya ini juga dicabang lagi, misalnya transfusi apa gitu selangnya ya, untuk kemudian yang ini ada obat-obatan yang lain. Misalnya dia pakai infus pump ya, syringe pump yang dia adalah obat hipertensi, ada yang untuk DM gitu ya, disambung di sini. Nah, ini cairannya. Nah, bagian yang ada manometernya itu gandengannya sama NS ya. Jadi jangan dicampur sama transfusi, jangan dicampur sama yang lain, tapi gandengannya yang ini adalah NS untuk yang pengukuran CVP. Paham ya? Kemudian kita lakukan ini apa Bu? Ini namanya apa namanya? Water pass ya. Kita lihat ya. Water pass yang biasa dipakai Pak Tukang. Untuk apa? Tujuannya adalah untuk mengukur kelurusan ya. Nah, kalau di dalam CVP ini nanti kita hitung zero point-nya. Kita tentukan zero point atau namanya zero balance. Zero point itu apa? Pada titik nol dari pasien, dari situ apa jantung kurang lebih. Kita lihat dari mananya titik zero point-nya. Coba dibaca dulu. Zero balance atau zero point. Dilihat di titik mana, bagian mana.
kalau ditarik garis lurus ke sini ke garis mid aksila. Kita tentukan kalau misalnya di sini, karena kan bagian luar ini dimensinya ya lebih ke bawah ya. Kalau dibanding yang di atas dia lebih ke atas, tapi bagian ini dia biasanya pas di sininya itu agak ke bawah. Misalnya gini, atau pas misalnya pas dia nggak mesti, biasanya rata-rata kalau orang yang baju badannya bagus hampir di sekitar puting yang tapi agak ke atas dikit gitu setelah dari puting. Kalau pas di bawah puting itu biasanya si CS5 ya, tapi belum tentu juga karena setiap orang badannya beda ya. Jadi kita raba aja misalnya, tapi di sini kita tulis, kasih pulpen kalau di pasien ya, kasih pulpen tanda disilang serat gitu. Itu dimana dari ICS 4 mid aksila. Kemudian kita tentukan tadi dengan pakai water pass. Jadi kalau dia titik ininya si gelembung ini pas di tengah berarti lurus. Kita ambil lurusan seperti ini, bisa dari sini ya. Ini kan masih menclek ya, turun sampai titiknya di tengah. Nah kayak gini, berarti titik nolnya itu di sini kurang lebih ya. Kemudian kita pasang ini boleh dipasang begini di titik tadi, kemudian kita plester. Enggak tahu plester. Ini cara pertama ya, kalian boleh lihat titik nol dulu baru dipasang. Tapi sebenarnya kalian misalnya kalau di rumah sakit sudah terpasang, misalnya bukan kita yang pertama, maka kita tidak perlu melepas pasang ini manometernya. Kita cuma menentukan zero point-nya untuk disesuaikan. Jadi kalau ketika ini sudah berubah, tempel aja di sini. 2 atas bawah, yang penting nggak jatuh, kurang dilingkarkan langsung ke sini aja, dipotongnya dibelah di kelebaran. Dikit aja. Dikit ya, kemudian sambil gini, kalau pakai yang spoon ya, trik gini, yang sana ditahan dengan krek, nanti dia akan otomatis membelah semuanya ya. Jadi misalnya ya di sini cek lagi apakah angka 1 yang di sini, ini ada angka-angka. Jadi apakah angka 1 yang di sini itu sesuai dengan titik tadi? Belum tentu. Kalau tadi kita nggak pas, maka kita ukur lagi ya. Jadi kalau sudah terpasang begini, kita tinggal menentukan tadi posisi tadi di CS4 mid aksila. Misalnya di sini garisnya, atau di sini kalau ini bekasnya ya. Dihitung lagi, misalnya kalau 4-nya di sini ya berarti lurusnya sini. Terus kita ini kan, nah ini terlalu tinggi kan, berarti ya ini terlalu rendah, maka nggak apa-apa, nggak masalah ya. Titik di sini, kemudian kita lihat aja titik nolnya berapa. Oh di sini pas ya, di tengah-tengah ini angka 4. Nah berarti titik nolnya adalah 4, bukan 0. Tapi ketika kalian tadi misalnya ngukur dulu begini, kemudian kasih tanda di sini, kasih cret nolnya, terus dipasangnya pas titik 0 di sini tadi, tandanya di sini tadi, berarti mulainya 0. Tapi karena ini nggak pas, jadi titik nolnya adalah 4 ya. Kemudian